Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you? Well, I hope all of you are in a great condition right now. Today, we are going to learn about new materials. What is it? Well, we are going to learn how to show appreciation and compliment, and also the use of models. Okay. Showing appreciation and giving compliment is actually we can say it is similar ya. Ini hampir mirip. Jadi menyatakan compliment dan appreciation. Appreciation atau apresiasi, kemudian compliment dalam bahasa Indonesia berarti pujian. Nah, compliment is an expression that we show or say to express or to give prize. Nah, jadi seperti artinya ya, ketika kita showing appreciation berarti kita mengapresiasi pekerjaan atau mungkin pencapaian seseorang, dan ketika kita giving compliment berarti kita memuji entah itu pekerjaannya atau mungkin bisa juga penampilannya atau sesuatu yang telah dia capai. Nah, some people use compliment to butter up somebody. Nah, butter up itu memuji yang berlebihan atau mungkin memuji tapi mempunyai maksud lain gitu ya. Jadi memujinya tidak tulus. Nah, oke. Contoh-contoh untuk showing appreciation and compliment. Well done. Jadi kayak memuji. Oh, kamu mengerjakan ini dengan sangat baik. That's great atau you're great. Kemudian ada nice work, ada I appreciate your effort, how creative you are. Kemudian your work is superb, your cook is so delicious. Kemudian bisa juga you look so elegant fit that dress, I like it very much. Nah, itu contoh-contoh ketika kita ingin mengapresiasi atau memuji orang lain. Nah, bagaimana sih merespon ketika orang lain itu giving compliment to us, ketika orang lain memuji kita? Nah, dalam our culture, sometimes ketika kita mendapatkan pujian, kita tuh malu-malu gitu ya kalau dipuji. Jadi kalau dipuji, wah kamu hari ini sangat rapi ya, nah itu nanti biasanya kita akan menjawabnya, ah enggak, biasa aja, enggak kok. Nah gitu ya. Nah jadi mungkin kita harus sedikit ini ya, untuk menambah percaya diri kita. Ketika orang memuji kita, jangan lupa sampaikan terima kasih. Ya, paling tidak ucapkan terima kasih. Oke, contoh, nice work kita dijawab dengan thank you. Nah, ketika dipuji bahwa kita melakukan pekerjaan dengan baik, ucapkan terima kasih. Kemudian, I appreciate your effort. Bisa dijawab dengan well, it's nothing. Nah, gitu. Nah, your cook is delicious. Masakan kamu lezat sekali. I'm glad you like it. Wah, saya senang kalau kamu suka masakan saya. You look so elegant with that dress. I like it very much. Kemudian direspon dengan thanks. It's nice of you to say so. Nah, jadi contohnya kayak gitu. Nah, jadi beberapa expression ini adalah contoh-contoh bagaimana kita bisa merespon pujian yang diberikan kepada kita. Ada thank you, that's very kind of you. Ada many thanks, ada do you really think so? Nah, itu contoh-contohnya bisa dilihat di sana. Nah, baik, cara kita untuk menyampaikan pujian atau compliment itu juga bisa dengan kalimat yang polanya seperti ini nih. What a huge temple. Atau how huge the temple is. Nah, jadi dari ini sebenarnya maksudnya sama ya, hanya disampaikan dengan bentuk kalimat yang berbeda. Jadi yang pertama yang atas itu what diikuti dengan noun phrase, kemudian bisa ditambah juga dengan pronoun, kemudian diikuti to be. Contohnya kayak gini nih. What a beautiful girl. Nah, gitu aja udah bisa. No? Alangkah cantiknya gadis itu, atau betapa cantiknya gadis itu. Nah, ini kalau mau ditambah dengan pronoun dan to be, berarti what a nice painting it is. Atau cukup dengan what a nice painting. Nah, gitu aja udah bisa.
Oke, kemudian, nah ini contoh yang lainnya, what a kind man you are. Oke, nah pola yang kedua, yang kalimat contoh yang kedua di atas tadi, how huge the temple is. Nah itu polanya how diikuti dengan adjektif atau kata sifat, kemudian noun dan be atau to be. Nah ini contohnya, how beautiful you are, betapa cantiknya kamu. Nah pasti ada yang bilang thank you. Oke, contoh yang berikutnya, how nice the painting is. Nah, itu tadi ya, kira-kira cara untuk showing atau expressing appreciation and compliment. Bagaimana? Sudah jelas? Well done. Oke, nah nanti kalau ada pertanyaan, kalian bisa tanya lewat Edmodo, type on the comment ya. Masih semangat? Good job. Nah, karena kita akan berlanjut ke materi selanjutnya ya. Oke. Nah, kemudian di sini kita akan bahas mengenai ability dan willingness. Able, bisa, dapat, willing, mau. Nah, jadi kita akan membahas tentang sesuatu yang kita mampu dan sesuatu yang kita mau. Nah, nanti yang akan kita bahas itu adalah models. Ini nih, modelsnya adalah can dan will. Nah, ini bisa dibaca. Benny, can you write the message in English? Kemudian dijawab oleh Benny, I don't think I can, but I will try. Nah, Benny, bisakah kamu menulis pesan dalam bahasa Inggris? Dia jawab, saya nggak yakin bisa, tapi saya akan mencoba. Nah, ini. Will you sing an English song in Miss Nanny's birthday? I know you can. Okay, I will. But why not you? You can sing too, can't you? Nah, ini. Berarti ini ditanya, akankah atau maukah kamu menyanyikan lagu berbahasa Inggris nanti di ulang tahunnya Bu Neni? Saya tahu kamu bisa. Kemudian dia menjawab, ya saya mau, tapi kenapa bukan kamu? Kamu juga bisa menyanyikan. Nah, contoh selanjutnya, Lina, sorry, I cannot come on time to the meeting. Kemudian si Lina menjawab, you can't, I know you can, you just will not do it. Nah, jadi si laki-laki ini ya, dia bilang, Lina, maaf saya tidak bisa datang tepat waktu di rapat. Terus Lina menjawab, kamu nggak bisa. Nah, saya tahu kamu bisa, cuma kamu nggak mau. Nah, ini ya, jadi perbedaan antara sesuatu yang kita bisa lakukan dan kita mau lakukan atau tidak. Nah, kalau sesuatu yang kita lakukan, we are able to do it, kita bisa pakai can. I can do it. Saya bisa melakukannya. Nah, sesuatu yang kita mau atau nggak mau lakukan, nah kita pakai will. I will do it atau I will not do it. Oke. Ini ya, lanjut. Siti, can you return the book to the library for me, please? Kemudian Siti menjawab, certainly, I can and I will. Nah, dia bisa mengembalikannya dan dia mau. Kalau can, kita gunakan untuk mengungkapkan possibility, ability, dan permission. Nah, yang kita bahas di sini can yang digunakan untuk mengutarakan ability atau sesuatu yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian kalau will kita gunakan untuk probability dan willingness. Nah, yang kita bahas saat ini will yang digunakan untuk willingness atau kemauan. Nah, jadi ini polanya. Kalau menggunakan model can, jadi I can play football. Kalau bentuk negatifnya tinggal menambahkan not setelah can, menjadi I cannot play football atau I can't play football. Bentuk tanyanya can-nya dipindah ke depan. Can you play football? Nah, kalau modelsnya di depan seperti ini, berarti nanti ini jawabannya adalah yes atau no. Ini adalah masuk ke yes no question ya. Can you play football? Yes, I can. Atau no, I can't. Oke, nah untuk will-nya polanya seperti ini. I will play football. Kalau tadi I can play football, nah yang ini I will play football. Nah, misalnya jadi gini nih kalimatnya.
I can play football, but I will not play football. Saya bisa main football, main bola, tapi saya nggak mau main bola. Nah, itu ya. Nah, perhatikan. Nah, ini contoh untuk I can do them, but I will not do them. Untuk menyatakan sesuatu yang kita bisa, tapi kita sedang tidak ingin atau tidak mau melakukannya. I can sing, but I will not do it in front of many people. Saya bisa bernyanyi, tapi saya tidak akan melakukannya di depan orang banyak. Nah, kemudian I can swim, but I will not do it now in this clothing. Saya bisa berenang, tapi saya nggak mau berenang saat ini dengan baju seperti ini. Nah, gitu. Kemudian yang berikutnya ini, I can do them and I will do them. I can cook and I will do it even I am tired. Saya bisa memasak dan saya akan melakukannya meskipun saya lelah atau capek. I can speak English and I will do it every day. Saya bisa berbicara dengan bahasa Inggris dan saya akan melakukannya setiap hari. Nah, ini yang kalimat terakhir ini ya, mungkin bisa kalian praktekkan. Kalian pasti sudah bisa kan berbahasa Inggris, little. Nah, karena sudah kelas 8, berarti sudah banyak expression atau cara-cara berbicara yang kalian pelajari. Jadi sedikit-sedikit bisa dipraktekkan karena bahasa adalah alat untuk komunikasi. Nah, selanjutnya for your homework, please write down 5 things that you can or can do and whether you will do them or not. Jadi tulis 5 kegiatan atau aktivitas yang kalian itu boleh bisa, boleh nggak bisa. Nah, gini contohnya. I can't swim, but I will learn to swim. Saya tidak bisa berenang, tapi saya akan belajar untuk berenang. Saya mau belajar berenang. Nah, contohnya seperti itu. Contoh lain lagi yang misalnya saya bisa tapi tidak mau seperti tadi ya. Misalnya I can sing but I will not atau I won't do it in front of many people. Nah, tulis 5 hal tadi yang kaitannya dengan ability dan willingness di Edmodo. Setelah ini Bu Irma akan buat penugasan. Nah, kalian harus submit paling lambat hari ini juga, kan cuma 5, nggak apa-apa ya. Oke, nah sekarang Bu Irma ada pertanyaan. Can you finish your homework on time? I believe you can. And will you finish it on time? Okay, good. Thank you. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.